Shalom Aleihim, salam patunggilan. Selamat pagi, berjumpa lagi di segmen Sapa Pagi GKJW Jemaat Manuan. Salam buat saudara yang menikmati liburan Lebaran ini, baik yang masih dalam perjalanan maupun sudah sampai di kampung halaman. Dan saudara yang masih di Surabaya, menikmati kota Surabaya juga selamat untuk menikmati kota Surabaya dan mungkin juga bersih-bersih rumah dan lain-lain. Pagi ini kita khususkan waktu sebentar untuk mengikuti Sapa Pagi. Mari kita berdoa supaya kita diberkati melalui Sapa Pagi ini. Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah melindungi, memelihara istirahat kami hingga pagi ini Kau bangunkan dengan kesegaran jiwa dan raga kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang melakukan Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kiranya Kau hadir di Sapa Pagi ini, sehingga kami bisa mengerti akan firman-Mu dan bisa menjadi rema dalam kami menjalani kehidupan hari demi hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah yang saat masih kecil ketika ada petir menyambar di langit, duer, dengan suara keras, lari terbirit-birit masuk rumah, masuk kamar atau ngamplok sama bapak ibunya? Nah, siapa ingat? Atau pernahkah di antara kita ada pengamen yang dari jauh kelihatan atau pengemis mau lewat depan rumah? Dengan cepat-cepat kita masuk rumah, mengunci pagar dan menutup pintu, dan supaya tidak dihampiri oleh mereka. Ada juga siapa saat dewasa dirundung masalah berat, akhirnya menyendiri di kamar dan mengunci pintu, tidak mau bertemu siapapun. Hal-hal ini salah satu dari banyak kejadian yang pernah kita alami, dari kita kecil maupun kita sudah dewasa. Ini pastinya dialami saat kita ada masalah datang melanda kehidupan kita, menghindari sesuatu yang tidak nyaman buat kita, atau berusaha lari dari kenyataan hidup yang berat. Yang terakhir mungkin kita memprotes diri atau Tuhan karena permasalahan yang datang silih berganti. Bagi kita umat percaya, jika hal ini kita biarkan menjadi suatu kebiasaan, secara perlahan dan pasti akan mempengaruhi diri pribadi kita dan juga lingkungan kita. Lingkungan kita yang paling dekat siapa? Adalah keluarga kita. Bahkan hingga nanti berkembang ke persekutuan saudara seiman di gereja. Baik sadar atau tidak, kalau istilah anak-anak sekarang ini, kita akan menjadi toksik terhadap saudara-saudara lainnya. Apakah ini yang diinginkan Tuhan terhadap kesaksian keimanan kita? Mari kita pergumulkan dalam Sapa Pagi ini. Tema saat ini yaitu GKJW bangkit bersama Yesus menebarkan kedamaian. GKJW bangkit bersama Yesus menebarkan kedamaian. Bacaan kita dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 saya bacakan demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi,
damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikian pembacaan kitab suci. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, minggu-minggu ini kita masih dalam nuansa Paskah. Saat yang sangat istimewa dalam keimanan Kristen dan juga umat Kristen atau umat manusia di dunia. Tuhan sendiri sudah datang ke dunia untuk berkorban di kayu salib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa umat manusia. Dalam bacaan kita pagi ini, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di suatu tempat. Ini kemungkinan mereka berkumpul untuk berdoa bersama karena dalam kondisi yang sulit. Dan mereka berkumpul dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi yang sedang mencari murid-murid Tuhan Yesus. Karena telah disebarkan isu jika mayat Yesus telah dicuri oleh murid-muridnya. Namun di saat perkumpulan atau persekutuan murid-murid ini yang tersembunyi dari orang-orang Yahudi, tiba-tiba Tuhan Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka. Kalimat pertama kali yang diucapkannya adalah damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Di sini mempunyai arti yang sangat mendalam bagi murid-murid tersebut. Pastinya mereka sangat kaget bercampur dengan sukacita yang luar biasa bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dengan kalimat damai sejahtera bagi kamu, murid-murid kembali dikuatkan dari ketakutan mereka. Di ayat 21 Tuhan Yesus sekali lagi mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Di sini dengan jelas ketakutan yang dialami oleh murid-murid ditegaskan, berubah menjadi damai sejahtera. Dan murid-murid diutus untuk bersaksi atas kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia kepada semua orang. Dalam pengutusan tersebut Tuhan Yesus tetap menyertai dengan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Ya, di ayat berikutnya dikatakan Yesus mengembus. Di sini Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus, murid-muridnya mempunyai kuasa dari Tuhan untuk bersaksi kepada semua orang. Maka dengan kebangkitan Yesus merubah ketakutan menjadi damai sejahtera yang mendatangkan berkat bagi semua orang. Apa yang bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita? Mau diakui atau tidak, setiap hari kehidupan tidak semakin mudah. Semakin banyak tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, sedikit contoh beberapa sikap yang kita lakukan dalam merespon suatu keadaan yang tidak kita inginkan atau tidak mengenakan. Ada rasa takut, ragu, pesimis, bahkan muncul emosi yang tidak terkontrol, yang merugikan orang lain. Contohnya, marah, mengumpat, memaki, dan sebagainya. Itu ditujukan kepada orang lain. Seperti yang dialami murid-murid Tuhan Yesus
dengan kebangkitan Tuhan Yesus dan hadirnya Roh Kudus dalam hati mereka, sudah seharusnya seperti dalam kehidupan kita ada Roh Kudus dalam hati kita, kehidupan kita diliputi damai sejahtera yang murni dan konsisten, tidak suam-suam. Suam-suam ini artinya yang sebentar ada, sebentar hilang, berubah-ubah. Tidak seperti itu. Damai sejahtera tersebut tidak berhenti di diri kita sendiri, tetapi kita diutus untuk menyebarkan berita sukacita penebusan dosa manusia oleh Tuhan Yesus kepada semua orang. Hal ini wajib diwujud nyatakan dengan kesaksian kepada sesama, dengan tetap membawa kedamaian meskipun kita dalam tekanan hidup. Bisa mengekang lidah perkataan yang tidak baik kepada sesama, atau juga bisa menjadi kesaksian dengan membantu sesama yang membutuhkan. Kita ingat di firman-Nya di 2 Korintus 5 ayat 19 seperti ini. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Mari, dengan Tuhan, kita lakukan dengan sukacita kepercayaan yang Tuhan beri ini secara nyata dan konsisten, yaitu Dia telah mempercayakan berita pendamaian ini kepada kita. Mari kita nyatakan secara konsisten. Jika setiap individu atau orang di GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan, benar-benar melakukan perintah Tuhan Yesus tersebut, maka damai sejahtera akan meliputi persekutuan orang-orang percaya di GKJW. Dengan dipimpin oleh Roh Kudus, semua umat akan saling mengasihi, membangun iman, dan saling menguatkan satu sama lain. Jadi semua program kegiatan yang direncanakan dapat dilakukan seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan firman Tuhan. Jika sudah seturut dengan kehendaknya, tentunya akan menghasilkan buah-buah roh. Ingat, buah-buah roh, kasih, damai, sejahtera, sukacita, dan sebagainya. Yang bisa dinikmati tidak hanya oleh umat GKJW saja, tetapi juga umat lain di sekitar gereja, bahkan rumah tangga di sekitar rumah umat GKJW. Contohnya apa? Sudah nyata, pelayanan kesehatan setiap hari Minggu atau baksos yang kita sebut, yang terbuka untuk warga sekitar GKJW Manuan. Yang kedua, kita sudah juga menjalin silaturahmi dengan umat Islam di sekitar gereja GKJW Jemaat Manuan. Dan yang terbaru, kita juga mulai membangun kerjasama dengan umat Hindu di Parisade Pura Candi Cemara Agung di Sambi Arum, dan lain-lain, banyak wujudnya. Oleh karena itu, umat kasih Tuhan, jangan takut, jangan gentar. Seperti yang sudah tertulis di Injil Yohanes 14 ayat 27, demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini firman Tuhan yang sungguh indah. Janganlah gelisah dan gentar hatimu dalam mewartakan damai sejahtera yang sudah dibawa, yang sudah dinyatakan dalam diri kita, umat GKJW. Mari, damai sejahtera ini tidak kita simpan, tapi kita wujud nyatakan. Terkhusus untuk gereja kita, mari kita wujudkan GKJW yang bangkit bersama Yesus, menebarkan
kedamaian. Selamat membawa damai sejahtera kemanapun kita berpijak dan berkarya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita serahkan sapa pagi ini kepada tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Kau telah pimpin dalam sapa pagi ini. Kiranya sapa pagi ini bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami sehari-hari, dan kami bisa menjadi pembawa damai sejahtera dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.